Ya, berjumpa kembali di Piala Asia Grup B. Pertandingan terakhir fase grup, Indonesia melawan New Zealand. Kemenangan diwajibkan buat timnas Indonesia biar bisa lolos ke fase knockout. Di dua pertandingan sebelumnya Indonesia kalah melawan Iran dan menang melawan Malaysia, sementara Selandia Baru berhasil menang melawan Malaysia dan kalah melawan Iran dengan poin sama-sama 3. Indonesia harus bisa meraih 3 angka di fase ini agar bisa lolos ke 16 besar. Langsung saja, sepertinya ada perubahan susunan pemain di timnas Indonesia. Lagi-lagi di posisi kiper kembali berganti. 3 kiper diturunkan dalam 3 pertandingan. Adli Tanu pertandingan pertama, Awan Seto pertandingan kedua, dan yang sekarang Satria Tama akan mengisi Mister Gawang Indonesia lagu kebangsaan Selandia Baru. Kita lihat ada beberapa pemain yang harus diwaspadai, terutama Chris Wood, salah satu pemain Selandia Baru yang bermain di Burnley Premier League. Ya, ini tadi lagu kebangsaan Selandia. Ya, di lini belakang juga terjadi beberapa pergantian, seperti Diego Michel menggantikan Farudin, Kevin menggantikan Putu Gede, dan M Taufik mengisi posisi Pesaldi. Sementara di lini depan juga tampak tidak ada Evan Dimas, digantikan Septian David. Sementara Ivan Badim berada di posisi sebelah kiri menggantikan adalah Febri Haryadi. Kick off babak pertama, bola dipegang oleh Indonesia Beto. Ke belakang Bayu Pradana, Ansa Muyama, M Taufik, Irfan Badim. Sepertinya Badim lebih cocok ditaruh di sebelah kiri. Beberapa kali menusuk jantung pertahanan melalui sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan Selandia Baru. Ya, Rufer, Chris Wood, ya, pelanggaran Hansamu sepertinya. Stefano Lillipali tadi terhadap Chris Wood, pemain Burnley, harus berhati-hati. Masih bisa dihalau oleh lini belakang timnas Indonesia. Shooting, Satria Tama dipaksa jatuh di menit-menit 10 untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Umpan dari Chris Wood pada rekannya tadi, Brocky, cuman melebar di sisi kiri gawang Satria Tama. Sebuah serangan yang membuat deg-degan buat supporter Indonesia, terutama Satria Tama tendang ke tengah, ada Beto ketak-atik sendirian. Salah diambil oleh lini belakang dari Selandia Baru. Umpan-umpan panjang dilakukan oleh mereka, langsung mengancam ke lini belakang timnas Indonesia. Chris Wood, kotak-atik, Brocky, ada Chris Wood di sana, masih ada Diego Michel tadi sepertinya, Lillipali, Ivan Badim kotak-atik, Badim pelanggaran, Taufik Badim masih kurang memasukkan Badim. Mencoba mengedor-ngedor sisi kanan pertahanan Selandia Baru timnas Indonesia. Sepertinya ada di situ titik kelemahan mereka. Ya, mencoba Lillipali membantu Badim, sayang sekali masih bisa direbut. Rico pun dari sisi kanan untuk menusuk ke sebelah kiri.
sebuah terobosan Broky. Apa yang terjadi? Masih bisa Broky, ya diamankan oleh Hansa Muyama. Beto, kotak-katik Beto, di siapa di sana? Ada Rico, lari mengajak sprint Rico. Mentok di back Selandia Baru tadi Rico. Visi bermain timnas cukup bisa diacungi jempol, mengalirkan bola berpindah dari kanan, kiri, tengah dengan ritme yang cukup menyulitkan bagi Selandia Baru. Peluang tadi Selandia Baru masih melebar, memanfaatkan tinggi badan sehingga crossing ya. Ball possession Indonesia tertinggal 48 berbanding 52. Thomas, sebuah peluang masih bisa diselamatkan tadi. Apakah corner kick? Goal kick tadi. Sebuah keputusan wasit yang cukup berani. Stefano Lillipali, Rico, Beto bawa sendiri, Beto sendirian. Umpan pada Lillipali. Peluang Lillipali tadi hanya menghasilkan tendangan sudut sepertinya. Bergantian menyusuk dari sisi tengah. Jika Beto melebar, Lillipali menutup ruang yang ditinggalkan Beto. Corner kick ya, Bayu Pradana. Rico mendekat, umpan pada Rico umpan ke tengah. Di sana ada Lillipali. Septian David shooting, masih melebar di sisi kiri gawang dari Selandia Baru. Shooting, Septian David jika sebelumnya diplot di sisi sebelah kiri pertahanan, sekarang dimainkan sebagai gelandang oleh pelatih. Semoga berbuah keputusan pelatih timnas Indonesia ini. Lagi-lagi melalui Wood, umpan Thomas, kotak-katik, ada Wood di sana, masih bisa dipres oleh Hansa Muyama, taktis. Beto, Rico ke tengah, Irfan Badim, Taufik membantu serangan. Beto ada Rico di sana, umpan pada sebuah upaya tadi. Irfan Badim shooting ke tengah, Lillipali, Gavin naik ke tengah, shooting Lillipali dan sepakan kaki kanan pemain Bali United ini gagal dibendung. Selebrasi yang sama ketika Beto kemarin melawan Malaysia berfoto bersama Irfan Badim. Ya, Lillipali mencoba heading, ada Gavin di sana, umpan ke tengah, Gavin shooting kaki kanan, balas masuk ke gawang New Zealand. Selandia Baru, umpan dari Gavin tadi dimanfaatkan dengan baik oleh Stefano Lillipali. Selebrasi seperti biasa. Mantan rekan satu tim di Bali United ini. Ya, Indonesia unggul di menit 36 tadi. Sebuah gol yang sangat berarti, membuka peluang kita untuk lolos ke fase knockout. Selandia Baru sementara dia tidak ingin ketinggalan begitu saja, menaikkan tempo serangan Lillipali. Kita harus bisa memanfaatkan serangan balik Badim di sana, 0-2 lawan 3. Badim kembali ke belakang mencari ruang. Beto, sayang sekali. Dok. Ya, di studio sedang ada renovasi sehingga terjadi suara-suara palu-palu tukang. Ya, Rico, umpan manis ke Beto. Tidak bisa berkata-kata, mengejutkan. Beto Gonçalves
nusuk jantung pertahanan, memberikan gol kedua buat Indonesia 2-0. Sebuah hasil yang cukup disyukuri, cuman kita harus berhati-hati, masih ada 45 menit babak kedua tersisa, kita harus lebih waspada. Ya, kita lihat Beto, back pass ke Rico, umpan terobosan, Beto memanfaatkan dan pom, sebuah gol bersarang di gawang Selandia Baru untuk kedua kalinya. Kita lihat Beto dengan kaki kanannya ceplong, memberikan selebrasi, memberikan harapan, memberikan kode kepada timnas Indonesia agar supporternya tidak berhenti bernyanyi. Ya, babak pertama selesai, Indonesia unggul sementara 2-0 lewat gol Stefano Lillipali dan Beto Gonçalves. Kembali ke studio, Indonesia sementara unggul 2-0 dan unggul ball possession. Ya, babak kedua kita lihat apakah akan ada pergantian pemain dari tim pelatih. Ya, kita lihat offside trap diterapkan. Agak aneh ketika melakukan offside trap, berarti kita akan melakukan penyerangan. Apakah demikian yang akan dipilih? Ya, kita lihat defensif. Oh, mereka melakukan all out defense dan menarik turun lini pertahanan mereka. Sepertinya keunggulan 2-0 ini berarti cukup untuk dipertahankan. Sementara sepertinya ada pergantian pemain, kita lihat Gavin digantikan siapa? Putu Gede sepertinya. Ya, Gavin digantikan Putu Gede. Perkuat lini pertahanan sepertinya, memberikan pemain yang lebih berpengalaman. Putu Gede dimasukkan. Langsung memberi serangan. Rico menyisir sisi kanan, umpan ke tengah, gagal dimanfaatkan Lillipali di sana. Septian David shooting, bentur lini belakang dari Selandia Baru. Sementara itu terobosan Thomas masih bisa diamankan oleh lini belakang timnas Indonesia. Irfan Bahdim serangan balik, ada Beto di sana. Bahdim kotak kaki kurang cermat Bahdim. Sementara itu serangan balik muncul dari Wood. Ketat sekali Diego Michel mengawal pemain asal Burnley ini. Tidak dibiarkan lolos. Ya, 3 kali intercept sudah dilakukan Diego Michel. Rico mengajak Beto berlari, memberikan terobosan seperti gol kedua tadi. Umpan Putu Gede naik ke atas, di tengah ada siapa? Lillipali shooting, heading maksud saya, oleh lebar di sisi kanan kiper Selandia Baru. Heading dari Stefano Lillipali tadi, padahal dia berdiri bebas tanpa kawalan dan lebar sedikit. Lillipali masih mengancam timnas Indonesia meski sudah unggul 2-0. Ya, Broky diganti lini depan. New Zealand sebenarnya diperkuat dengan darah segar, membantu Chris Wood untuk mengancam gawang Satria Tama. Shooting Wood masih bisa terbang. Satria Tama cukup pede untuk kiper yang bisa dibilang cukup muda ini mengawal timnas Indonesia di partai krusial. Sang pelatih memberikan, Putu Gede terlalu berlama-lama tadi membawa bola. Serangan Wood mencoba dari sisi, iya ada peluang dari Roja. Shooting tadi Satria Tama berhasil blok tendangan dari main. Ya, masih
masih sebuah gol memperkecil keindahan McGlinchey tadi, memperkecil kedudukan 2-1. Harus berhati-hati lini belakang Indonesia, karena jika berakhir seri 2-2 maka New Zealand yang akan lolos ke fase knockout karena unggul selisih gol. Tadi tergelincir jatuh tadi, lini belakang Indonesia gagal memblok, umpan tidak terkawal dan syuting. Satria Tama mencoba menghalau dengan terbang ke sisi kanan gawang, namun bola terlalu deras sehingga gagal ia selamatkan. Nambah darah segar Selandia Baru, masukkan pemain-pemain yang masih fit untuk mengancam lini belakang timnas Indonesia. Bayu Pradana, Hansa Muyama, Irfan Bahdim, Taufik, masih kotak-atik Taufik, Bayu Pradana ke belakang, Septian David, Diego Michel, Rico Simanjuntak. Di sana ada Putu Gede, ya Putu Gede Beto, Soabua, tendangan berseluncur tadi Beto gagal berbuah gol. Menit 70, 20 menit tersisa, masih ada peluang buat New Zealand menyamakan kedudukan, tapi lini belakang kita harus lebih padu lagi. Bayu Pradana tadi mengambil dan Taufik, Bahdim, masih Bahdim kotak-kotak kembali dan Taufik, Bayu Pradana melebar ke tengah, dari Lili Palu yang turun ke bawah, Putu Gede, Rico, Putu Gede. Harus berhati-hati Putu Gede, sebelumnya sudah direbut tadi bola yang dibawa dia. Rico Simanjuntak, Irfan Bahdim ke tengah, Irfan, Putu Gede di sana, Lili Pali, Beto peluang, Rico. Pressing yang ketat dilakukan oleh pemain-pemain New Zealand. Masih ada Septian David, masih kotak-atik Irfan Bahdim di sana, Taufik, bentor lini belakang, masih lagi serangan Indonesia bertubi-tubi. Irfan Bahdim, sebuah pelanggaran sebenarnya, bukan sebuah pelanggaran, tapak Irfan marah-marah, diganjal tadi oleh back dari Selandia Baru. Out, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Menit 81, harus berhati-hati, 10 menit masih ada waktu. Satria Tama umpan ke tengah, Beto, Beto dilanggar, sepertinya pelanggaran. Ya, tampak ada pertandingan pemain. Beto akan digantinya, ya Spaso dimasukkan. Sisa waktu ini menggantikan Beto Gonçalves. Gol kita ingat, Spaso mencetak gol melawan Iran di menit-menit akhir. Pelatih berharap itu terulang ketika melawan New Zealand. Ya, serangan dari Indonesia kandas tadi lewat tendangan bebas. Serangan balik dari New Zealand, 2 lawan 2, 3 lawan 4. Kita lihat masih bisa diselamatkan oleh lini belakang Taufik, Irfan Bahdim, Spaso yang baru masuk. Spaso kotak-atik kembali Irfan Bahdim, Taufik, Irfan Bahdim, masih duet yang padu sekali, umpan ke tengah. Spaso gagal menghalau, masih ada Putu Gede. Spaso syuting membentur lini belakang dari New Zealand tadi. Peluang dari Spaso. Menit 90, tambahan waktu 2 menit cukup, harus ekstra hati-hati. Ya, berbahaya Diego Michel lagi-lagi, taktis Diego. Hansa Muyama, dan Indonesia berhasil lolos ke fase knockout Piala Asia setelah unggul 2-1 atas Selandia Baru. Kita lihat selebrasi pemain-pemain timnas Indonesia. Berterima kasih pada supporter yang datang ke stadion 90 menit menyanyikan lagu-lagu penyemangat tanpa henti. Kita lihat Spaso yang masuk menggantikan Beto di menit akhir tadi. Ya, terima kasih supporter, terima kasih penonton seluruh Indonesia. Kedua-duanya Indonesia berhasil lolos ke fase knockout Piala Asia 2019. Kita lihat statistik Indonesia unggul di segala lini tadi, dan kita lihat hasil pertandingan.
Malaysia kalah daripada Iran, artinya Iran juara grup dengan poin 9 dan Indonesia runner up dengan poin 6. Siapakah lawan Indonesia di fase knockout nanti? Kita lihat. Korea Selatan perempat final Piala Asia 2019, Indonesia akan melawan Korea Selatan. Kita lihat ya, ada Saudi melawan Cina, Iran melawan India, Thailand dan melawan Irak. Indonesia bersama Thailand mewakili tim ASEAN untuk lolos ke fase perempat final. Ya, kita kembali ke studio untuk menonton pesan-pesan berikut ini.